Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kembali kami mohon pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, untuk kami boleh Tuhan perlengkapi, kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sampai pada pertanyaan ke-46 dari The New City Catechism. Apakah perjamuan kudus itu? Jawabannya, Kristus memerintahkan semua orang Kristen untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi makan dan memelihara jiwa kita, juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus di dalam kerajaan Bapanya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai perjanjian. Artinya, keduanya sama-sama menunjukkan dan meneguhkan janji Allah yang berharga pada kita, bahwa melalui Yesus Kristus Dia akan menjadi Allah kita dan kita menjadi umat-Nya. Di dalam perjamuan kudus kita melakukan peringatan, merayakan kehadiran Allah dan mengalami persekutuan. Kita juga menerima sesuatu yang memberi makan atau memelihara jiwa kita. Dan melalui perjamuan kudus, kita menantikan kemuliaan yang akan datang. Saudara, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita melakukan perjamuan kudus, itu kita memperingati akan perjamuan Tuhan. Pada saat perjamuan Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka akan memberitakan kematiannya sampai ia datang. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah representasi dari korban perjanjian, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dia menyerahkan nyawanya sendiri sebagai korban pengganti kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita harus mengingat arti dan pentingnya kematian Yesus Kristus bagi kita. Kita harus mengingat dan memperingati Dia seperti perintahnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita perlu merayakan karya penebusan agung yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yang kedua, perjamuan kudus juga merayakan kehadiran Allah. Bukankah suatu yang luar biasa bahwa kita diundang untuk duduk semeja dengan Tuhan? Apalagi kalau kita menyadari siapa diri kita. Kita mengingat dosa dan pemberontakan kita. Sesungguhnya kita tidak layak, saudara. Di dalam Kejadian 3, Iblis berkata kepada Hawa dan Adam, ambillah dan makanlah buah ini. Maka mereka pun memakan buah yang dilarang Allah itu. Dan apa hasilnya? Apakah mereka merasa puas dan penuh? Tidak, saudara. Mereka malah terbuang jauh dari hadapan Allah.
tetapi di meja perjamuan kudus. Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk datang kembali kepadanya. Ketika Yesus berkata kepada para muridnya, "Ambillah dan makanlah," Ia membalikkan perkataan ular di taman itu. Yang ketiga, perjamuan kudus adalah sebuah persekutuan, yaitu persekutuan Tuhan dengan kita umatnya. Bahkan kita bukan saja bersekutu dengan Kristus, tetapi kita juga bersekutu satu sama lain sebagai saudara seiman. Kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipersatukan dengan semua orang percaya yang telah dipersatukan dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Kamu harus mengakui tubuh Tuhan." Paulus tidak berkata bahwa mereka harus memahami kegaiban tertentu dari unsur-unsur perjamuan kudus, tetapi ia berbicara tentang tubuh. Tubuh yang ia maksudkan adalah tubuh Kristus, gereja, umat percaya, persekutuan orang percaya. Akhirnya, yang terakhir, perjamuan kudus adalah makanan rohani kita. Perjamuan kudus adalah salah satu cara yang ditetapkan Allah untuk membangun dan memelihara iman kita, meneguhkan dan menguatkan iman kita. Dan perjamuan kudus juga merupakan penantian akan kemuliaan yang akan datang. Itulah harapan kita semuanya. Ya, dalam perjamuan kudus kita menantikan perjamuan kawin anak domba, di mana kita akan duduk dengan satu sama lain dalam kemuliaan bersama dengan Kristus. Alangkah sukacitanya ketika kita hadir di sana, duduk bersama dengan Tuhan, semeja dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.